1 April 2025. Bagi kebanyakan orang, itu adalah hari April Mop. Tapi bagi pemain Tekken 8, 1 April 2025 menjadi hari turunnya patch season 2.1. Dan ini adalah patch yang paling kontroversial. Buat kalian yang tidak tahu, patch atau update ini penuh dengan bug yang membuat karakter seperti Paul dan Jack 8 punya setup yang tidak punya counterplay. Bahkan pemain pro seperti JDCR kesulitan mengcounter setup yang broken ini. 이렇게 해야 돼? 아 버그야? 프레임 보자. 아니 잠깐만. 아니 나 어쩌라는 거야 이거. 아니 당연히 상식적으로 저런 거는 그렇잖아. 프레임은 저렇지 않을 거 아니야. 답은 구르기였다. Selain itu, patch season 2.1 ini dijanjikan sebagai patch yang bertujuan untuk ngebuff defense, karena banyak orang yang merasa Tekken 8 season 1 adalah game tebak-tebakan yang penuh dengan 50-50, dan yang terjadi di season 2 malah banyak jurus baru yang diberikan ke semua karakter yang membuat karakter-karakter tersebut kehilangan identitasnya dan hampir semua karakter menjadi mesin 50-50 dan mesin mix-up. Alhasil, patch season 2.1 ini membuat komunitas Tekken menjadi marah besar, dan bahkan ada beberapa orang yang sampai menyalahkan beberapa YouTuber seperti VDX dan juga Bogart. Dan kontroversinya ini tuh sudah sampai kelewatan banget, karena YouTuber VDX dan si Bogart ini itu sampai diancam sama orang-orang di internet. But the amount of hate I've seen go his way, and hate I can't even understand it to 1%, to no degree, because I'm like, what exactly has he done? Or Bogart, whom you might not know about, but also a Tekken YouTuber who's done fairly well the last year or so, makes great videos. He plays Tekken 8 online on his stream, and now he gets death threats. Padahal sebenarnya lucunya, dua orang YouTuber ini justru adalah YouTuber yang menurut saya paling vokal menyuarakan kritik dari Tekken 8 season 1. Dan lucunya lagi, kalau kalian mikir, oh sepertinya arahan Tekken 8 itu mau supaya lebih banyak pemain casual yang ikut dan jadinya dibuat lebih gampang. Untuk menjawab ini, saya sebenarnya setuju dengan jawaban YouTuber Maximilian Dude. This game seeming like it's catering to casuals, I don't know if that is exactly the case, and I feel like I am sort of the definitive Tekken casual. Granted, 230-hour casual, and that's just on this version of the game. Sure, I am quite literally the casual audience that it seems like the developers would seemingly be targeting for a patch of this kind. So that didn't happen. Saking kacaunya patch season 2.1 ini, banyak orang yang sampai main game Tekken jadul, yaitu series Tekken 7 ke bawah, dan bahkan mereka lebih milih main Tekken Tag 2, game yang orang paling banyak bilang gak balance karena kalian bisa dapat 100 damage dari launcher down forward 2. Mereka lebih milih main itu daripada main Tekken 8 season 2.1. Dan terlepas dari semua kekacauan itu, saya memberanikan diri mencoba main Tekken 8 di masa tergelapnya, season 2.1. Jadi untuk pertama kali nyoba main di season 2.1 ini, saya coba pakai Reina, karakter yang saya paling sering pakai. Di season 2 ini, Reina dapat beberapa jurus baru. Reina dapat jurus low baru, yaitu Unsoku Down 4, yang mana merupakan low yang plus 3 on hit. Dan selain itu, low hit smashnya Reina sekarang berubah jadi jurus hit biasa. Dua jurus ini menjadi jurus yang mengurangi sisi lemahnya Reina, yang seharusnya Reina itu tidak punya low yang bagus. Meskipun untuk mengakses jurus ini, kalian tetap harus masuk stance dulu. Selain itu, Reina juga dapat jurus yang menurut saya lumayan broken, yaitu jurus down to 1+2 ketika hit. Jurus ini adalah jurus mid yang plus 7 on block, dan dengan modal menguasai jurus-jurus baru itu, kita masuk ke rank
dan mencoba masuk ke versi terburuk dari Tekken 8 sejauh ini. Saya mulai dari rank Mighty Ruler lagi setelah reset rank di season 2. Pertandingan pertama saya di season 2.1 ini ngelawan pemain Lily. Satu hal baru yang saya langsung notice ketika kita main rank. Sekarang kita bisa tahu apakah jurus kita dan jurus lawan kita itu adalah punish atau jurus kita itu merupakan counter hit, dan berapa banyak hit dan berapa banyak damage dari combo kita. Dan di pertandingan pertama ini saya kalah, tapi saya tidak terlalu merasa perbedaan yang signifikan dengan season 1. Yang saya rasa berubah adalah dari sistem poin ngeranknya. Setelah baru satu set tadi, saya langsung masuk demotion match dan ngelawan pemain Xiaoyu, yang mana saya nggak tahu match-up-nya. Alhasil saya langsung demote ke Tenryu. Tidak beberapa lama saya dapat kesempatan promotion ngelawan Lars. Tapi sayangnya Lars di Tekken 8 season 2 ini benar-benar jadi monster mix-up, dan alhasil saya gagal di promotion match itu. Setelah beberapa kemenangan lain, akhirnya saya dapat kesempatan promotion match lagi, dan lucunya ngelawan pemain Lars itu lagi. Dan setelah saya adapt dengan cara bermainnya si Lars ini, akhirnya saya mendapat celah. Saya berhasil merebut kemenangan di set pertama, dan yang lucu, setelah kita naik rank, kita itu udah nggak dapat ekstra bonus poin lagi seperti di season 1. Jadi setelah set match pertama, saya langsung masuk demotion match lagi. Untungnya saya berhasil menang dan mempertahankan rank Mighty Ruler saya. Setelah kembali mendapatkan rank Mighty Ruler, rasa percaya diri saya mulai naik, dan bahkan saya dapat win streak. Dan setelah win streak ke-10 ini, saya akhirnya kalah. Cuma rekamannya kekorup di PS5 saya, entah kenapa. Cuma satu hal yang saya rasakan adalah ngerank di season 2 ini jauh lebih seret daripada season 1. Kayaknya poin yang dibutuhkan untuk naik level jadi jauh lebih tinggi. Karena setelah 10 win streak, saya tetap masih jauh dari promotion match. Jadi itu hal yang cukup saya notice sih. Dan awalnya saya berpikir bahwa saya akan banyak bertemu pemain Jack 8 dan pemain Paul yang akan abuse string mereka yang lagi broken. Tapi untungnya saya tidak ketemu pemain mereka sih. Jadi apa kesimpulan yang bisa saya petik setelah percobaan ngerank kali ini? Yang pertama adalah sepertinya di kalangan pemain casual, mereka itu tidak terlalu mempedulikan bug, atau setidaknya mereka justru mungkin lebih punya integritas untuk tetap main pakai karakter yang mereka suka. Dan sekalinya saya ketemu misalnya pemain Paul, mereka nggak pakai setup yang broken untuk lawan saya. Yang kedua, ngerank di season 2 akan lebih susah untuk rank up, setidaknya untuk di fase awal ini, karena tidak adanya sistem point buffer ketika promote ke naik level. Dan yang ketiga, Tekken 8 betul memang jadi semakin offense heavy di season 2 ini. Dan combo per sekarang ketika video ini dibuat itu malah semakin panjang. Dan sepertinya kita perlu tunggu sampai patch bulan Mei atau patch berikutnya agar kita bisa lihat apakah akan ada perubahan atau tidak. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan keluhan-keluhan di season 2 ini? Atau justru kalian malah enjoy-enjoy aja main di season 2 ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka video seperti ini, kalian bisa bantu dengan subscribe dan like video ini.
Saya Chris Chess, sampai jumpa di video berikutnya. よっしゃ稽古つけたる